Dengan berat hati dan wajah yang cemberut, Arini menghampiri laki-laki itu dan membantunya untuk bangun. Setelah itu Arini membantu laki-laki itu untuk berdiri dan berjalan. Sementara di rumahnya, nenek Arini terlihat begitu gelisah. Dia sedang sangat mengkhawatirkan Arini yang belum pulang. Ya Tuhan, hari sudah malam, tetapi cucuku Arini belum pulang. Apa yang telah terjadi dengannya? Ya Tuhan, aku mohon, selamatkan dan jagalah cucuku Arini dimanapun dia berada. Semoga dia baik-baik saja. Semoga Engkau selalu menjaga dan melindunginya. Batin nenek Arini memohon pertolongan untuk cucunya. Beberapa menit kemudian terdengar suara di luar, membuat nenek Arini merasa sedikit lega. Karena dia yakin itu adalah Arini yang baru saja pulang dari kebunnya. Terima kasih Tuhan, itu pasti cucuku Arini yang baru saja pulang, kata nenek Arini mengucap syukur. Tidak lama kemudian tampaklah Arini sedang membuka pintu. Sesaat neneknya tersenyum melihat kedatangannya. Namun setelah itu neneknya tampak heran dan kaget melihat Arini membopong seseorang bersamanya. Arini, siapa itu? Kata nenek Arini heran. Arini kemudian merebahkan laki-laki itu di sebuah kursi panjang yang terbuat dari bambu. Aku tidak tahu siapa orang ini, Nek. Tanpa sengaja, aku melihatnya di tengah sungai dan aku hanya menolongnya, jawab Arini. Arini kemudian menceritakan apa yang telah terjadi dengan laki-laki itu kepada neneknya. Ya Tuhan, untung saja kamu menemukannya, Nak. Jika tidak, dia bisa saja mati tenggelam, kata nenek Arini merasa lega. Lalu, apakah dia baik-baik saja sekarang? Lanjut nenek Arini merasa khawatir. Arini memandang laki-laki itu lalu berkata, aku tidak tahu, Nek. Tapi dia sempat berbicara denganku dan dia masih bisa berjalan dengan bantuanku. Nenek Arini yang tidak bisa bangun hanya mampu melihat dari kejauhan, lalu berkata, Arini, tolong kamu jaga dan rawat dia ya sayang. Ganti semua pakaiannya yang basah itu dan berikan dia makan. Arini mengangguk dan melakukan semua apa yang dikatakan oleh neneknya. Laki-laki yang belum diketahui namanya itu masih terlihat sangat lemah dan tak berdaya. Dia seakan begitu pasrah ketika Arini membuka pakaiannya. Jangan salah paham, aku hanya tidak ingin kamu semakin sakit dengan pakaianmu yang basah ini, kata Arini ketika membuka pakaian laki-laki itu. Setelah membuka pakaian laki-laki itu, Arini menyerahkan sebuah selimut tebal kepada laki-laki itu. Untuk sementara, pakailah selimut ini untuk menutupi tubuhmu. Karena di rumah ini hanya ada aku dan nenek. Tidak ada pakaian yang cocok untukmu. Ketika laki-laki itu meraih selimut dari tangan Arini, suara nenek Arini kembali terdengar. Arini, kenapa kamu berkata seperti itu, Nak? Bukankah kita masih mempunyai beberapa pakaian ayahmu? Kamu bisa memberikan salah satu pakaian ayahmu untuk dia pakai. Kasihan dia kalau tidak memakai baju. Apalagi cuaca sangat dingin. Arini dan laki-laki itu saling berpandangan.
Setelah itu laki-laki tersebut tertunduk. Arini kemudian berjalan menuju ke sebuah lemari dan mengambil salah satu pakaian peninggalan ayahnya. Dan dia berikan kepada laki-laki itu. Pakailah baju ini, tapi jangan sampai rusak. Baju itu adalah peninggalan ayahku, kata Arini ketika menyerahkan baju ayahnya. Laki-laki itu menatap Arini. Ayo, pakailah, kata Arini. Laki-laki itu pun meraih baju yang diberikan oleh Arini. Setelah menyerahkan baju itu, Arini berjalan ke dapur dan memasak sup untuk makan malam mereka. Setelah kepergian Arini, laki-laki itu dengan sangat hati-hati dan perlahan memakai baju itu. Arini, kenapa dia membiarkan laki-laki itu memakai baju itu sendiri? Dia kan masih lemah. Kasihan dia, batin nenek Arini ketika melihat laki-laki itu dengan sekuat tenaga memakai baju sendiri. Setelah memasak sup, Arini menyiapkan sup itu dan berkata kepada neneknya, "Nek, ini sup yang aku janjikan tadi. Nenek makan ya," kata Arini sambil ingin menyuapi neneknya. Nenek Arini kemudian melirik laki-laki yang saat itu sedang terlihat sangat kedinginan. "Arini, nenek bisa makan sendiri, nak. Pergilah dan bawakan semangkuk sup untuk laki-laki itu. Dia pasti sangat lapar. Dengan sup ini, semoga bisa menghilangkan rasa lapar dan membuatnya merasa lebih baik." Arini berkata kepada neneknya, "Kenapa nenek begitu baik dan perhatian pada laki-laki itu? Kita tidak tahu siapa laki-laki itu, Nek. Bisa saja dia adalah laki-laki jahat, atau mungkin saja dia adalah manusia jadi-jadian. Bagaimana jika ketika keadaannya pulih dia menyerang kita, Nek? Kita tidak boleh terlalu baik padanya. Setelah dia terlihat sedikit lebih baik, kita akan menyuruhnya pergi dari rumah ini." Mendengar perkataan Arini, nenek Arini tertawa. "Arini, mana ada manusia jadi-jadian? Lagi pula nenek tidak merasa kalau laki-laki itu adalah laki-laki yang jahat. Nenek merasa Tuhan telah punya rencana dengan mengirimkan laki-laki itu kepada kita. Atau mungkin saja laki-laki itu adalah seorang pangeran," jawab nenek Arini. Arini kemudian menepuk keningnya lalu berkata kepada neneknya yang masih terus memperhatikan laki-laki itu, "Ya Tuhan, nenek, apa yang nenek pikirkan? Kenapa nenek selalu berpikir bahwa Tuhan akan mengirimkan pangeran kepada kita? Bahkan nenek berpikir bahwa laki-laki itu adalah seorang pangeran, atau apapun yang menurut nenek akan menyelamatkan hidupku." Nenek Arini berkata, "Memangnya apa salahnya jika nenek berpikir seperti itu, Arini?" Arini menatap neneknya. "Tentu saja itu salah, Nek. Bagaimana jika laki-laki itu adalah manusia jahat dan punya rencana untuk menyakiti kita? Sekarang biarkan dia beristirahat. Setelah itu, kita akan menyuruhnya pergi dari rumah ini, Nek." Nenek Arini tidak setuju dengan perkataan Arini. "Tidak, Arini. Nenek tidak setuju dengan itu. Sekarang pergilah ambilkan semangkuk sup untuknya. Dan jika dia tidak bisa makan sendiri, maka suapi dia." Ketika Arini ingin mengatakan sesuatu, neneknya kembali berkata, "Arini, dengarkan nenek." Akhirnya Arini pun dengan berat hati melangkah ke dapur dan mengambil semangkuk sup untuk laki-laki itu.
Setelah mengambil semangkuk sup, Arini menyerahkan sup itu kepada laki-laki tersebut. Makanlah sup ini. Setelah makan sup ini, kamu pasti akan merasa lebih baik. Setelah itu, kamu bisa meninggalkan rumah kami dan pulang ke rumahmu. Perkataan Arini itu membuat neneknya menggelengkan kepalanya. Tanpa berkata apapun, laki-laki itu dengan sangat perlahan meraih mangkuk yang ada di tangan Arini. Dengan sangat perlahan, laki-laki itu berusaha untuk menyuapi dirinya. Karena kasihan, akhirnya Arini pun membantunya. Nenek Arini tersenyum melihat pemandangan itu. Makanlah yang banyak, dengan begitu kamu akan segera membaik, kata Arini sambil menyuapi laki-laki itu dengan perlahan.